Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak eh, Alam Maulidina SEMAK dan teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil PJBL kami yaitu terkait aplikasi berbasis web untuk pembayaran SPP. Sebelum kita masuk penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Adin Syaira Maulidia. Saya Mesya Aulia. Saya Gilang Cipta Lamsyah. Saya Fadril Mintara. Saya Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam penjelasan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian web SPP Payment IPB untuk bagian admin. Nah, bisa kita lihat di sini jika kita klik pada bagian admin, itu akan muncul tampilan form login. Di sini kita perlu memasukkan username dan juga password untuk bisa login web ke bagian adminnya. Nah, setelah admin berhasil login, nah sistem akan langsung menampilkan halaman dashboard. Di bagian atas dashboard ini terdapat search bar, yaitu untuk mencari data secara cepat. Lalu di bagian pojok kanan atas itu terdapat bagian profil administrator. Nah, jika diklik maka akan muncul opsi setting, yaitu untuk mengatur terkait profil admin. Lalu selanjutnya itu ada opsi terkait logout. Nah, lalu di bagian tengah dashboard itu terdapat beberapa tampilan statistik utama, yaitu yang pertama terkait total mahasiswa. Nah, ini tuh menampilkan jumlah seluruh mahasiswa yang terdapat di sistem, yaitu ada sebanyak 3 mahasiswa. Selanjutnya di sini ada terkait tagihan lunas, yang menampilkan jumlah tagihan yang sudah dibayar, yaitu ada 5 tagihan atau sebesar 83,33%. Lalu di sini juga ada eh, terkait belum lunas, yaitu menampilkan jumlah tagihan yang belum dibayar, sebanyak 1 tagihan atau sekitar 16,67% dari total tagihan yang ada. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tampilan total tagihan yang menampilkan total seluruh tagihan yang ada di sistem, yaitu ada sekitar 6 total tagihan. Nah, data ini itu memudahkan admin untuk memantau kondisi pembayaran secara umum dengan cepat tanpa harus membuka satu persatu datanya. Lalu di dashboard ini juga menampilkan diagram lingkaran terkait statistik tagihan, yang mana warna hijau itu tuh menunjukkan tagihan yang sudah lunas, yaitu sebanyak 5 tagihan atau sekitar 83,33% dari total tagihan yang ada. Lalu di sini ada warna kuning yang menunjukkan tagihan yang belum lunas, yaitu sebanyak 3 tagihan atau sebesar 16,67% dari total tagihan. Nah, di dashboard juga menampilkan statistik keuangan. Nah, pada bagian statistik keuangan ini terdapat total uang masuk hari ini yang menampilkan jumlah uang yang masuk pada tanggal hari ini yaitu 5 Desember 2025. Nah, pada saat ini tuh jumlah pemasukannya tercatat sebesar 0, yang berarti belum ada transaksi pembayaran yang masuk pada hari ini. Selanjutnya, itu ada terkait total uang masuk. Nah, ini tuh menampilkan total seluruh uang yang pernah masuk ke dalam sistem dari semua transaksi pembayaran mahasiswa, yaitu jumlahnya sebesar 305 juta. Nah, data ini tuh menunjukkan akumulasi pendapatan dari pembayaran SPP secara keseluruhan. Lalu di sebelah kiri di sini ada terdapat menu navigasi utama, yaitu ada terkait dashboard, data mahasiswa, data tagihan, pengajuan cicilan, activity log, administrator, dan juga profile. Nah, fitur utama juga itu dapat diakses secara cepat pada bagian bawah dashboard. Nah, fitur pertama itu ada terkait kelola data mahasiswa. Pada saat kita klik, maka di bagian utama halaman itu terdapat tabel data mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom penting, yaitu ada NIM, nama lengkap, jurusan, fakultas, angkatan, dan juga tombol aksi. Yang mana tombol aksi ini tuh dapat mengedit data, lalu selanjutnya itu dapat menghapus data, dan juga dapat mencetak atau ekspor PDF yang isinya adalah terkait dengan informasi mahasiswa beserta tagihannya. Di sini kita bisa lihat terkait informasi mahasiswanya dan juga tagihan lunasnya itu ada 4 dan tagihan belum lunasnya itu 0, yang artinya semua tagihannya itu sudah dibayar.
Lalu di sini juga bisa menambahkan data baru mahasiswa, yang mana kita bisa mengisi dari NIM, lalu nama lengkap, jurusan, lalu asal fakultasnya, dan juga angkatannya. Dan di sini juga kita harus membuat password yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa sebagai akses untuk bisa masuk web pada bagian mahasiswa. Nah, setelah sudah terisi semua, kita bisa simpan, maka datanya akan muncul di daftar mahasiswa. Nah, ini Farel juga. Jurusannya akuntansi, untuk fakultasnya sekolah vokasi, angkatannya 2024. Nah, seluruh datanya tadi pun bisa kita ekspor menjadi PDF. Nah, ketika kita ekspor data, maka data yang akan muncul yaitu terkait informasi mahasiswanya dan juga status tagihannya. Dan di sini kita bisa mendownload datanya. Baik, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah dijelaskan mengenai menu dashboard dan juga data mahasiswa, selanjutnya kita dapat ke menu data tagihan. Untuk data tagihan sendiri, terdapat data tagihan SPP para mahasiswa dengan kita dapat mengupdate dan juga kita dapat menghapus tagihannya. Dan juga untuk di menu atas kita dapat menambahkan tagihan. Langsung saja kita masuk ke tambah tagihan. Kita pilih mahasiswanya. Nah, secara otomatis semester dan tahun ajarannya itu akan terupdate. Terus kita akan masukkan nominal ya. Misalkan 10 juta dan batas waktunya adalah tanggal 5, maka kita simpan. Nah, terus dari tambahan tagihan tersebut akan tersimpan secara otomatis di daftar tagihan SPP. Ketika mahasiswa tersebut sudah membayar tagihannya, maka kita dapat mengupdate statusnya. Di sini di form edit ini terdapat info-info yang sudah ditambahkan pada tambahan tagihan tadi. Dan juga kode pembayaran yang bersifat kode unik tidak terdapat nomor ganda antara pembayaran lain. Selanjutnya kita dapat mengubah statusnya menjadi lunas. Kita update, maka tagihan untuk mahasiswa Farel Prayoga sudah terupdate menjadi lunas. Selain dapat kita tambahkan di tambahan tagihan di sini secara satu persatu, kita juga dapat menambahkan tagihan melalui import Excel yang terdapat pada dashboard yang ada di sini, lalu kita import di sini. Nah, pada menu ini dikasih petunjuk bahwa format apa saja yang harus digunakan. Untuk format data Excel sendiri itu di kolom pertama harus ada NIM, semester, tahun ajaran, nominal, dan juga batas waktunya. Langsung saja kita pilih file Excelnya. Klik OK, open, dan juga upload dan import. Oke, maka langsung saja kita masuk ke data tagihan tadi. Maka data tagihannya akan tersimpan otomatis di sini. Mungkin sekian untuk penjelasan data tagihan, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengajuan cicilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengajuan cicilan. Jadi bisa dilihat di sini ada pengajuan cicilan ataupun bisa dilihat dari dashboard bagian bawah pengajuan cicilan.
Di sini tampilannya ada pending, disetujui, dan ditolak. Lalu di sini ada bagian pending dan juga semua pengajuan-pengajuannya. Ada yang sudah disetujui, ada yang sudah ditolak, dan ada yang masih statusnya pending atau belum dilakukan approval. Jadi, yang pertama itu mahasiswa akan mengajukan pengajuan cicilan di bagian dashboard mahasiswa. Itu nanti akan ada isinya NIM, nama, tagihan, jumlah cicilan, percicilan, dan alasan kenapa dicicil, serta tanggalnya. Nah, di bagian administrasi ini ada tambahan aksi yaitu untuk approve dan juga reject atau tolakan. Di sini nanti administrasi akan memverifikasi datanya serta tagihannya. Lalu juga administrasi akan membuat persetujuan ke pimpinan. Setelah misalnya disetujui, akan dipencet approve, akan dipencet pakai, dan akan masuk ke bagian disetujui. Disetujui setelah nambah satu, bisa dilihat di sini, tagihan disetujui. Dan administrasi juga bisa menolak dengan mengklik reject, sini oke, dan akan masuk di bagian ditolak. Bisa lihat di pengajuan, di semua pengajuan ini sudah ada yang ditolak, disetujui, ditolak, dan disetujui. Dan pendingnya akan menjadi nol lagi. Baik, selanjutnya masuk ke bagian activity log. Yang mana activity log ini adalah halaman yang akan mencatat semua aktivitas yang terjadi di sistem, baik yang dilakukan oleh para administrator maupun para mahasiswa. Jadi, kalau ada perubahan data, login, atau tindakan tertentu, nah maka semuanya itu akan otomatis direkam di sini agar mudah dipantau oleh administrator. Kemudian di tabel activity log ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada waktu, yang mana waktu ini menunjukkan bahwasannya kapan perubahan itu terjadi. Jadi kalau di sini misalnya ada yang melakukan perubahan data pada tanggal 5 Desember 2025. Nah, kemudian bagian kedua itu ada user, yang mana user ini adalah siapa yang melakukan perubahan data. Jadi apakah perubahan data itu dilakukan oleh eh, para administrator atau para mahasiswanya. Kemudian misalnya kita belum tahu apakah ini administrator atau mahasiswa. Jadi di keterangan user ini mencantumkan nama. Nah, kemudian di tipe, tipe ini adalah bagian untuk menjelaskan bahwasannya user itu sebenarnya siapa. Misalnya di sini, usernya namanya Farel Prayoga. Untuk tipenya, di sini tertera bahwasannya Farel Prayoga tersebut adalah mahasiswa, jadi bukan admin dari administrator. Kemudian di bagian aksi ini menunjukkan bahwasannya Farel Prayoga pada tanggal 5 Desember 2025 ini melakukan pengajuan cicilan untuk tagihan eh, sebanyak 2 kali. Nah, kemudian dari activity log itu masuk ke bagian administrator. Nah, di bagian administrator ini eh, fungsinya untuk melihat siapa saja administrator tersebut gitu. Jadi ini untuk menampilkan data administratornya dan eh, kami juga bisa menambahkan administrator. Jadi administratornya itu tidak hanya satu. Coba di sini untuk menambahkan administrator ada di bagian kanan atas. Kemudian di sini coba untuk administratornya dari misal. Kemudian passwordnya minimal 6 karakter. Masukkan nama lengkap dari admin username tadi. Masukkan email dari pemilik username atau nama lengkapnya. Kemudian disimpan. Nah, di sini sudah tertera bahwasannya data administratornya itu bertambah. Yang tadinya satu jadi bertambah menjadi 2. Kemudian di sini bisa juga untuk mengubah data administratornya. Misalnya yang tadinya seperti ini, kemudian mau kita ubah nih. Mau diubah, misalnya username-nya tetap, passwordnya diganti. Yang tadi udah kita bikin password, kita mau ganti nih password ke password baru. Misalnya nama lengkapnya coba diganti, emailnya, terus diupdate. Nah, ini udah terjadi update dari data administrator yang awal. Kemudian kalau mau
data administratornya itu dihapus, bisa dihapus, terus pencet yang ini. Nah, untuk data administratornya sudah kehapus menjadi semula. Kemudian di bagian profile. Nah, di bagian profile ini yang pertama akan diulas mengenai foto. Sebelum kita untuk mengupload foto baru, coba untuk menghapus foto yang ini ya. Hapus. Nah, ini akan menjadi seperti ini, polos. Kemudian kita coba upload foto. Klik OK. Jadi jelek. Kita pakai yang ini aja. Nah, akan menjadi seperti ini kalau diubah. Bisa ubah dengan foto yang lain, misal. Nah, ini untuk foto yang ini, misal contohnya. Kalau mau diubah dengan yang awal, boleh. Bisa. Yang SV aja ya. Nah, kemudian kita bahas untuk edit profile yang ini. Admin udah nggak bisa diubah karena ini bagian dari administrator. Kita ubah bagian sininya aja. Ini admin juga. Kemudian update profile. Nah, profile sudah di-update. Kemudian untuk password, kalau untuk password lama kita masukkan. Kita masukkan yang ini. Masukin lagi. Kemudian untuk klik pencet ubah password. Nah, password sudah bisa diubah. Nah, itu saja bagian penjelasan dari activity log, administrator dan juga profile. Selanjutnya akan dibahas mengenai SPP Payment IPB dari bagian mahasiswa oleh rekan saya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya untuk fitur yang ada pada tampilan administrator. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada pada bagian untuk mahasiswa. Di sini untuk pertama ada tampilan saat login. Nah, login untuk pertama kali mahasiswa harus memasukkan name dan password. Nah, password ini didapatkan dari administrator. Nah, yang pertama kita mau masukkan name dulu, terus eh, password yang telah diberi oleh administrator, lalu klik login. Nah, dan ini ada tampilan dashboard untuk mahasiswa. Yang pertama itu, eh, di sini ada tentunya nama dari mahasiswa, terus karena tadi ada sudah dibuatkan apa namanya tagihan untuk mahasiswa yang bernama pada Prayoga, di sini ada notifikasi bahwa tampilan notifikasi bahwa mahasiswa tersebut memiliki eh, tagihan yang belum dibayar atau mas jatuh tempo dalam 7 hari. Di sini ada notifikasinya juga. Selanjutnya ada tampilan profilnya, ada nama mahasiswa, NIM, jurusan dan fakultas. Dan di bawahnya di sini ada tampilan tagihan yang belum lunas. Dan di bawah di sini juga ada riwayat pembayaran. Nah, selanjutnya untuk bagian profile. Dan di sini eh, ada yang namanya eh, biodata, ada nama mahasiswa, NIM, uh, jurusan dan fakultas, terus angkatan. Di sini kita juga bisa edit profilnya, NIM-nya. NIM tidak bisa diubah, tapi nama, jurusan fakultas dan angkatan itu bisa diubah. Nah, dan di sini juga ada ganti password dan logout. Nah, kita mau mencoba untuk uh, ganti untuk update profile ya. Di sini kita tambahkan variabel Prayoga Pratama. Kita klik update.
Di sini langsung bisa, di sini juga ada tampilan profil berhasil dibarui dan nama juga bisa dan namanya tadi hanya file Prayoga menjadi file Prayoga Pratama. Dan di sini juga ada riwayat, di riwayat pembayaran. Di sini terus ada total pengeluaran kuliah dari semester 1 sampai sekarang ini totalnya 20 juta, dua tagihan yang lunas. Nah, di sini juga ada tampilan keseluruhan bahwa ada dua tagihan yang lunas dan satu yang belum lunas. Di sini juga menampilkan di bagian untuk yang eh, tagihan lunas dan di sini ada tagihan yang belum lunas. Dan di sini juga kita bisa melihat detail dari eh, tagihan di sini. Bisa dilihat bahwa tagihan SPP di sini ada ada biodata mahasiswa, di sini ada informasi tagihan, ada semester, kode pembayaran, tahun ajaran dan batas waktu untuk pembayaran. Di sini ada nominal pembayaran dan karena tadi udah jelas di sini juga ada eh, tampilan bahwa eh, tagihan tersebut sudah lunas. Bisa kembali. Nah, di sini bisa juga kita cetak PDF untuk mendapatkan bukti pembayaran SPP. Eh, sini ada kopnya, terus ada informasi mahasiswanya, terus detail pembayaran, statusnya, terus total pembayaran. Begitu. Selanjutnya ada fitur untuk cicilan atau pengajuan cicilan. Di sini terdapat untuk pengajuannya. Di sini ada riwayat pengajuan. Nah, mahasiswa tersebut pernah melakukan pengajuan cicilan. Yang pertama itu bisa disetujui dan di sini ditolak. Nah, kali ini saya akan memperagakan bahwa untuk pengajuan cicilan baru. Di sini kita bisa mengklik pilih tagihan. Terus ada jumlah cicilan yang diajukan, misal kita cicil 2 kali, di sini kita bisa menuliskan alasan pengajuan cicilan. Mungkin kita bisa eh, menuliskan bahwa em, saat ini ada kendala ekonomi. Terus nah di sini juga ada perkiraan cicilan karena di sini tagihannya ada 10 juta dan jumlah cicilannya itu 2 kali, maka perkiraan cicilan itu 5 juta per cicilan. Terus kita klik ajukan cicilan. Nah, di sini juga ada notifikasi bahwa pengajuan cicilan berhasil dikirim dan menunggu persetujuan admin. Dan di sini juga riwayat pengajuan menambah jadi pending atau belum disetujui oleh admin. Dan selanjutnya tadi di sini juga sudah di-approve atau disetujui oleh admin. Jadi di sini berubah yang tadinya pending menjadi disetujui. Jadi, tadi kan udah disetujui ya eh, pencicilannya sama administrator. Administrator. Nah, jika mahasiswa ingin melakukan pembayaran terhadap tagihan, maka mahasiswa dapat kembali ke menu dashboard di bagian di sini di tagihan yang belum lunas bisa diklik di bayar sekarang. Atau kita mau lihat detailnya terlebih dahulu. Di sini ada detail tagihan SPP, statusnya itu belum lunas. Di sini ada eh, profil dari mahasiswa, terus informasi tagihannya, ada batas waktunya juga, terus nominal pembayaran. Di sini juga bisa langsung klik di sini atau di menu yang tadi di di sini atau tadi bisa di detail. Kita coba yang di sini, diklik bayar sekarang. Oke. Nah, di sini ada notifikasi bahwa pembayaran berhasil. Dan tadi ada tampilan bahwa ada tagihan belum lunas, sekarang sudah nggak ada. Di sini juga tertera tagihan tidak ada tagihan, semua tagihan SPP sudah lunas. Dan di riwayat pembayaran juga statusnya sudah berubah menjadi lunas semua. Itu kita bisa logout kembali, klik logout, terus oke. Dan tampilannya kembali ke tampilan login. Mungkin itu saja eh, yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pemaparan PJPL kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.